جميع أولياء الله الصالحين والعلماء الصديقين خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب نفعنا الله بعلومه في الدنيا والآخرة آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Amin wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat sekalian, jemaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pada subuh ini kita masih bisa berhadir ke masjid ini guna sama-sama sholat subuh berjamaah. Kemudian kita sama-sama berniat i'tikaf dan bermuzakarah dengan ilmu agama. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menelusuri sebuah jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan dia untuk menuju surga. Semoga Allah menjadikan kita orang min ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Dulu Lun Adam baca hadis masalah taubat, Pak. Sekali lagi kayaknya nih. Jadi masalah ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi ulumihi fid dunya wal akhirati amin. An Abi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu afrahu bi tawbati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin." Hadis muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim dikatakan, "Lallahu asyaddu farhan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin." Ila akhir hadis. Nah, jadi di sini hadis menyatakan, kemarin kita membahas masalah hadis atau ayat yang berkenaan dengan taubat. Jadi ujar Sayyidina Anas bin Malik, khadim atau khadam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinbah khadam lawan Nabi. Radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu afraha bi taubati 'abdihi min ahadikum." Sungguh Allah itu sangat bangga, sungguh Allah itu sangat senang kepada hambanya dari salah seorang kalian nang bertaubat. Jadi Allah itu sangat cinta sekali, Allah itu sangat senang sekali kepada hambanya nang bertaubat dari salah seorang kalian. Saqata 'ala bihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi. Jadi lebih Allah cintai gitu daripada salah seorang kalian nang gugur di ontanya waqad adallahu fi ardi falatin, yang mana dia tersesat pada tanah yang luas atau pada gurun Sahara. Jadi saking senangnya Allah, Allah tuh lebih mencintai, lebih senang, lebih bangga, lebih bahagia kepada hamba nang bertaubat daripada salah seorang kalian nang mana inya jatuh dari ontanya dan tersesat di padang pasir yang luas itu. Dalam riwayat hadis lain dikatakan Allah itu asyaddu farhan. Allah sangat bangga dengan taubat abadihi hambanya hina yatubu ilaihi, ketika dia bertobat kepadanya, min ahadikum dari salah seorang kalian, kana ala rahilatihi bi ardi falatin, dia berada di atas tunggangannya di tempat tanah yang luas itu. Falat itu maksudnya di tempat gurun Sahara yang luas itu. Fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuh. Nah, lalu tunggangannya itu baik
hilang, tersesat. Nang mana di tunggangannya itu seperti onta itu atau kuda lah, dia membawa makanan dan minuman. Jadi makanan di sana, minuman di sana. Nah, min ahadikum kana ala rabbi ardi falatin. Fa ayisa minhu, lalu dia ini si fulan ini boleh dikatakan berputus asa lah mencari daripada tunggangannya yang hilang tadi itu. Fa ata syajaratan fattaja'a fi zilliha. Lalu dia datang ke tempat sebuah pohon, bersandar di sana, bernaung di sana. Wa qad ya'isa min rahilatihi. Dia sudah berputus asa daripada binatang tunggangannya itu karena hilang tadi. Fa bainama huwa kadzalik iz huwa biha qa'imatan indah. Jadi ternyata begitu dia bersandar, sudah putus asa, rasanya kada harapan lagi, sudah dapat tunggangannya ini atau seperti ontanya yang membawa makanan dan minuman ini. Bersandar di pohon, ya boleh dikatakan taguring di sana. Karena sudah berputus asa, rasa kada harapan lagi, sudah mencari di tempat tanah yang sangat luas ini. Ternyata begitu bangun, begitu bangun sadar, wa bainama huwa kadzalika izwa biha qa'imatan indahu, begitu terbangun sakainya kudanya atau ontanya itu berada di hadapan matanya. Sing tuhukan sudah mencari ke sana kemari kan di tempat yang luas, kalau dicari baik. Begitu sadar, bangun, oh ternyata ada di depan matanya. Nah, nang kayak apa bahagianya ini? Orang kehilangan onta, tersesat di jalan, kehilangan onta, dicari ke sana kemari kada ketemu di tempat padang pasir yang luas itu, sampai putus asa. Begitu ketemu, itu bagaimana bahagianya? Luar biasa. Fa akhadha bi khitamihi, lalu dia mengambil dengan tali pelananya itu, summa qala min syiddatil farhi. Kemudian dia berkata saking senangnya hatinya, saking bahagia hatinya, sampai dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farhi. Tasalah bahasa sambat karena saking bahagianya Pak. Sebenarnya itu kan Allahumma anta rabbi. Nah itu. Ya Allah, pian adalah Tuhan ulun, wa ana abduka, ulun adalah hamba pian. Tapi karena saking bahagianya itu lidahnya ini berpandar tak salah. Sampai diucapkannya Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, kamu adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Nah, tepat huruf penyambat saking bahagianya itu. Nah, jadi Allah itu lebih bahagia daripada itu, lebih senang daripada itu kepada hambanya yang bertobat. Berarti hamba yang mau bertobat itu hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita juga tak. Saking hendak dapatnya malam Lailatul Qadar kan sampai tersalah sambat berdoa. Lailatul Qadar turun, hendak menyambat sugih tersambat upih gitu nah gitu. Jadi bukan sugih, bukan upih, sugih sebenarnya. Saking bahagianya dapat malam Lailatul Qadar, ya doanya itu tak salah sambat gitu nah, tak salah menyambat karena saking bahagianya. Nah, di sini dijaga dikatakan Allah mencintai sekali. Rahmatullah bi'ibadihi biqauli taubatihi wa hubbihi iyyah. Di sini rahmat Allah yang Allah curahkan kepada hambanya dengan menerima taubat dan cintanya kepada mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai kepada orang-orang yang senang bertobat dan mencintai kepada orang-orang yang senang bersuci. Nah, di sini kita dianjurkan untuk bertobat. Jadi jangan takutan bertobat itu. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul laili hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Hadis riwayat Muslim. Jadi dikatakan di sini dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Asy'ari ini pernah kejadian. Abu Musa al-Asy'ari datang ke rumah Abu Bakar, ke rumah Sayyidina Umar. Ketok pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dijawab Sayyidina Umar. Waktu itu kalau kerasa lagi sholat mungkin. Ketok pulang.
Assalamualaikum. Boleh sidin. Ini jadi di rumah Abu Musa Asy'ari nih. Boleh cari sidin. Limbah cari sidin. Jasidin kenapa boleh? Nah, lalu ujar Abu Musa Asy'ari, saya mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ista'zana ahadukum," bila salah seorang kalian minta izin untuk masuk tapi sampai 3 kali sudah kada diperkenankan masuk, falyarji, hendaklah bulik, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Umar kalau bujur itu hadis Nabi, saya ingin minta saksinya siapa. Kalau tidak la fa'altu kadza wa kadza. Mun kada udah sedih mau hukum makam teman. Umar Abu Musa Asy'ari itu baik mendengar itu pucat muhasidin. Pucat. Soalnya sedih Umar ini macam tuh tanggung-tanggung dia sidin kalau kada la fa'altu kadza wa kadza. Kamu saya perlakukan begini begitu, maksudnya dihukum akan sidin. Kalau bujur itu menyatakan hadis Nabi. Nah, jadi kita kada kau main-main dengan hadis Nabi karena ujar Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menyatakan itu hadis Nabi, siapa itu yang memadakan hadis Nabi tapi kada hadis Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar au kama qala. Maka hendaklah dia menyiapkan tempatnya di dalam api neraka wal yazubillah. Jadi Abu Sayyidina Umar cari saksinya. Sayyidina Umar pucat baik keliling kampung. Siapa yang pernah mendengar hadis ini? Siapa yang mendengar hadis ini? Oh jurang kami mendengar. Oh kami tahu kami tahu. Lalu datang Sayyidina Umar. Kayak apa? Ya benar. Itu hadis Rasulullah. Itu hadis Rasulullah. Nah ujar Sayyidina Umar. Uridu an atasabbata. Saya ingin memastikan lagi itu hadis kada. Soalnya kalau kada hadis Nabi menyatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta lawan Nabi basing haja maka tempatnya di neraka. Maksudnya berdusta lawan Nabi itu nang kayak apa? Kada hadis Nabi itu pasti dipadakan hadis Nabi. Jadi penceramah itu kada gampang-gampang baik. Jangan pernah main-main. Kalau kada hadis Nabi jangan dipadakan hadis Nabi. Hadis. Kalau hadis itu misalnya hadis palsu, itu boleh saja diriwayatkan, tapi ini hadisnya maudhu'un. Hadis itu maudhu. Boleh, tapi dipadakan. Jangan dipadakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam bersabda ini. Bujur kada. Nah, itu masalah hadis gampang-gampang baik. Bilanya kada berdusta lawan Nabi. Makanya kadang-kadang ada orang menyampaikan hadis, padahal itu bukan hadis, hadis maudhu. Siapa yang memelihara sembahyang maka akan mendapatkan nanti siapa yang meremehkan sembahyang nanti dia mendapatkan beberapa azab. Jadi azab sebelum meninggal dunia, azab ketika sudah meninggal dunia ini itu hadisnya maudhu. Hadis itu hadis palsu. Nah, ini Abu Musa Asy'ari Umar Sidin. Di sini Umar jangan main-main dengan hadis Rasulullah. Nah, itu kisah sedikit tentang Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, lalu Nabi bersabda, "Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili yatuba musii'un nahar." Ini hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah itu membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat kepada orang-orang yang berbuat salah di malam hari siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar. Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat musii'ul lail, untuk menerima taubat orang yang berbuat kada baik di malam hari. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sehingga matahari itu benar-benar terbit dari tenggelamnya. Kalau sudah matahari terbit dari tenggelamnya, terbit hanya timbulnya di barat, maka pintu taubat itu sudah tertutup. Nah, di sini menyatakan hadis ini. Jadi Allah tadi membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat salah di siang hari. Membentangkan tangannya di malam di siang hari untuk menerima taubat kesalahan orang yang berbuat salah di malam hari. Nah, jadi dikatakan di sini hadis ini rahmatullah bi ibadihi wa afwi anhum syamilun li jami'il azminah. Di sini rahmatnya Allah kepada hambanya dan ampunannya mencakup pada semua zaman. Fala yukhtassu biha zamanun buna zamanin. Jadi kada ada hadis ini ini zaman bahari aja, kada zaman wahai ini. Kada. Jadi untuk semua zaman.
Lalu yang kedua di sini al-hassu 'alal musara'ati fit taubah. Kita dianjurkan untuk bersegera bertobat idza waqa'atil ma'siyah, kalau terjadi perbuatan maksiat fi lailin aw naharin, di waktu malam atau di waktu siang. Berbuat salah di waktu malam, bisa kita malam itu juga atau siangnya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kita akui barang mengakui itu salah, Pak. Itu bagus. Kita ini salah mengakui tak salah, itu senang Allah itu. Karena pulang siang tak salah. Nah, ya Allah, malam tadi ulun ternyata siang kemarin atau siang tadi ulun ini malam hari kita ya Allah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya kesalahan-kesalahan itu nah kalau diberangi dengan istighfar, maka dia akan bersih. Ya misalnya aja judul kisah penyangitan. Siang menyangit-nyangit aja lawan bini, seharian menyangit aja lawan bini. Anak disangiti, mintu datang kada ditagur, apakah salahnya kada tahu juga. Nah itu malam perlu introspeksi ya Allah. Ternyata hamba pada siang tadi ya Allah melakukan sebuah perbuatan yang sangat salah. Sampai wani memai bini, sampai kadang-kadang menagur dengan mintuha, anak disalahkan. Apa sebabnya? Nah, jadi ternyata hamba ini merasa lebih ego, merasa lebih hebat, merasa lebih mulia, merasa ini astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu nanti dikehendaki oleh Allah. Ini pun kita kada pernah introspeksi. Siang tak salah, ayo malam. Wah ini mahal benar ini Pak. Ya ini orang pinandu lawan Allah Subhanahu wa taala. Pinandu lawan kesalahan gitu. Nah, maunya kita gitu dipadahkan nih. Qabulut taubah mustamirun ma'dama bihamabtuha. Penerimaan taubat itu terus menerus selama masih terbuka. Wa yughlaqu, dan ditutup pintu taubat, wa yughlaqu babuha, ditutup pintunya min matla'is syam min maghribiha. Bila sudah timbulnya matahari dari tenggelamnya, allazi huwa alamatul kubra min alamati qiyamis saah. Itu ciri tanda besar bahwasanya kiamat sudah parah. Matahari timbul di barat situ, tenggelamnya di timur. Karena tak kejutan orang sealam, oh ada apa ini? Matahari kada biasanya kan timbul di timur, ini timbulnya di barat, tenggelamnya di timur. Sudah tepat huruf, ada apa nih? Jadi manusia dalam ketakutanan, wah ini tanda-tanda luar biasa. Lalu hendak bertaubat kepada Allah, oh ya Tuhan sudah kututup pintu taubat. Tidak ada lagi artinya taubat dengan Allah. Nah jadi mumpung masih matahari timbul di timur, tenggelam di barat, ini masih terbuka pintu taubat. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugargir. Hadis riwayat At-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Hadisnya diriwayatkan Tirmidzi, hadisnya hasan. Jadi ujar Nabi menyatakan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima taubat seorang hamba malam yugargir, selama kada yugargir. Yugargir itu sini Pak. Ini yugargir. Atau hendak mati. Kalau sudah hendak mati taubat diterima Tuhan lagi, Pak. Anna min syurut di afadal hadis yang kita bisa ambil ini, anna min syuruti taubah an taqa'a minal mukallaf qabla ayyasila ila halatin la tumakkinul hayat ba'daha 'adatan. Jadi syarat penerimaan taubat itu adalah bahwasanya taubat itu diterima nang masih memungkinkan hidup. Mun kira-kira pacang kada hidup lagi, kada terima Tuhan lagi, Pak. Pacang-pacang nih diincar-incar kayaknya orang ini kada hidup lagi sudah, parak bana mati sudah. Bertaubat tuh keterima Tuhan lagi. Makanya jangan bertobatnya gaya siapa? Gaya Fir'aun. Fir'aun itu bertobat, Pak. Fir'aun itu mengakui Allahu Rabbi. Allah itu Tuhanku. Kan ketika Nabiullah Musa dikejar oleh Fir'aun, jadi ujar Allah Ta'ala, wa idza faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Ketika kami belah dua laut itu, kami selamatkan kalian, wahai Fir'aun, wahai Nabi Musa, wahai Bani Israel. Nah itu. Allah yang membelah, bukan Nabi Musa yang membelah, dan bukan tongkatnya yang membelah. Itu wa idz faraqna bikumul bahra.
Kami belah ujar Tuhan laut. Namun kita tuh Pak, tongkatnya nang dicari. Wah, hebat banget tongkat Nabi Musa kalau belah laut. Tongkatnya tuh kan ada apa-apanya. Namun orang kita ini itu Bang, wah tongkat nih tuh jar tuh. Tuh ada tongkat Nabi Musa tuh dijual Pak 50 empa yo tuh. Soalnya kamu belah laut di bagiannya. Bukan tongkatnya, ujar Tuhan, wa idz faraqna bikumul bahra, ketika kami belah laut itu menjadi dua. Fa anjaynakum, kami yang menyelamatkan Nabi Musa lawan seluruh Bani Israel yang berada 400.000 orang itu. Wa aghraqna ala fir'aun, kami tenggelamkan ujar Tuhan Fir'aun. Nyamannya Allah hendak mengganti satu generasi ke generasi lain. Fir'aun habis lenyap dalam sekejap mata. Kami tenggelamkan ujar Allah Fir'aun. Begitu Fir'aun tenggelam, apa aja Fir'aun? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Bertobat Fir'aun. Tapi sudah udah kapak-kapak. Terima Tuhan lagi. Nah itu taubatnya Fir'aun. Sudah pacang kada hidup lagi, dia bertobat. Jadi bertobatnya mumpung sehat. Bertobatnya mumpung sehat. Itu taubatnya Fir'aun. Kan terima Tuhan. Ya nang kayak orang juga tuh. Sidin di Bahari, Raja Babinian, lawan Raja merampok, penyamun bahasa Bahari itu dikenal. Lalu Tuha sudah buka kada kawa lagi, barang Sidin kada bangun lagi. Tuha kuampih itu menjadi perampok nih. Kenapa jurang? Pada aku buka. Ampih manu babinian kenapa? Ampun sini kada bangun lagi. Nah kayak apa nih kalau bertobat ini? Nah itu jadi ampihnya Sidin itu bukan karena sadar, karena katuhaan. Nah di sini kita disuruh, dianjurkan buat taubat itu malam yugargir. Jadi dia ulama di sini min syuruti taubah, syarat taubah itu antaka aminal mukallaf qabla ayyasila ila halatin la tumakkinul hayat. Jadi jangan sampai bertobat itu nang kira-kira kada kau hidup lagi sudah. Hanya ya Allah, 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 mati sih tapi kada mungkin lagi hidup. Terima Tuhan lah tobatnya. Kada Pak. Nah, lalu di Al-Quran, walaysatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahdahumul maut qala inni tubtul an. Bukanlah dikatakan ujar Al-Quran orang yang bertobat bagi orang-orang yang melakukan suatu perbuatan maksiat, orang yang melakukan sebuah perbuatan dosa, orang yang melakukan sebuah perbuatan yang buruk, sehingga apabila datang kepada mereka maut lalu berkata inni tubutul an, ulun bertobat ya Allah, ulun minta ampun ya Allah, tubutu ilallah, ulun bertobat kepada Allah, mati. Kalau kita melihat secara lahiriah bagus banget Sidin jar, hendak mati bertobat kamu Sidin. Tapi Al-Quran bukan dikatakan bertobat nang mana orang nang berbuat maksiat sehingga telah datang kepadanya maut. Nah, waktu sigar nih ya Allah. Nah, kita mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kita mau bertobat. Ini tuh pangalih banar. Dia iblis pian paje masih anom, gigi aja masih rapat. Nah, ya Allah, makan kacang masih kawa. Bertobat tuh kalau sudah makan kacang kada kau lagi nang bapirik tuh. Nah, ayah nu bertobat lagi. Ujar iblis. Nih toh, bujur juga aja nafsu nih. Kena aja iblis tak ulang kan keterima Tuhan taubatnya. Ujar iblis jar siapa? Pas pian jari bertobat taulang pulang keterima Tuhan taubatnya. Jadi jar ulama siapa nama medahkan pian taulang gawian pian itu, siapa tahu pian hari ini bertobat bulan depan mati. Nah
Nah itu masih sigar nih toh. Ini nang sudah pernah hendak mati, Pak. Ini kita kena merasa apa hendak mati itu merasa. Merasa aja kita hendak mati. Soalnya kita dengan roh nih itu berdampingan gitu nah. Ya jurang ada juga ciri-cirinya itu bila pernah melihat wujud diri. Nah itu hati-hati. Di hadapan kita ada diri kita. Wah itu aja mati, Pak. Asal bujur gitu nah. Jangan palsu. Kalau ya salah lihat aja. Rasa aku tadi jarang. Sakanya kawan gitu nah, mirip muha gitu nah, mata kekauran pulang. Nah itu diantaranya itu. Jadi bertobat itu dianjurkan bersegera. Nah itu di dalam masalah hadis dan masalah obat. Wan Abi Sa'id Sa'd bin Malik ibni Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum, dahulu di sini dahulu ada sebelum kalian tuh jar Nabi. Nah, ini Nabi berkisah rajulun seorang laki-laki tahuan sebenarnya kisah ini Pak. Qatalan nas tis'ata wa tis'ina nafsan, membunuh 99 orang. Oh, ada gampang-gampang dosanya nih. 99 yang dibunuh bilang hendak se-RT tuh Pak. Ya Allah. Berarti jago sini tuh Pak. Wah, ini jago bahari Pak. Jadi mun ini hendak baca jagawan terlambat. Orang bahari wadi membunuh 99 orang saikungnya. Fasa'ala an a'lama bi ahlil ardi batakun lawan nang penata tahu di muka bumi nih. Fadulla ala rahibin. Tunjuk tuh ada rahib. Rahib itu maksudnya ahli ibadah. Itu nang sini ahli ibadah itu datangi itu nang. Fa'atahu datang selagi faqala innahu qatala tis'ata wa tis'ina nafsan. Ulun ini dia sini sudah membunuh 99 orang. Wah, ujar rahib ini kan gampang-gampang ini 99 dibunuh. Fahallahu min taubatin, adakah baginya untuk bertaubat? 99 dibunuh. Jadi faqala ujar rahib la tidak. Hamok sin bahkan kadada taubat, bunuh sidin. Faqatalahu faqamala bihi mi'atan. Bunuh sidin diganapakan sin 100. Wah ya Pak, wani mangganapakan membunuh. Kada berpikir lagi. Kamu jadi ganapakan aja sudah bunuh sidin pulang 100. Oh, makanya gampang-gampang Pak. Itu 100 nih itu karena gampang-gampang saking banyak berarti jago banget orang nih Pak. Mun dipikir jago banget sampai membunuh 100. Nanti bunuh itu ada tanggung-tanggung nah ahli ibadah bunuh sidin juga. Mun orang kita rasanya pada di kampung lah sebadung-badung orang kita masih hormat loh orang ahli ibadah itu baik. Karenanya berpikir di sini mun dibunuh nang ahli ibadah nih, mun kita mati siapa nang menyembahyangkan, siapa nang memandi, ada juga pikiran nang kayak itu tuh nah. Ini kata bunuhnya ganapakannya 100. Wah ini rupanya orang ini tekanan darah tingginya luar biasa Pak ini. Summa sa'ala a'lama ahlil ardh. Lalu bertakun pulang di sini siapa? Di sini penang tahu di sini jawab dulu ala rajulin alimin. Ditunjuk kalau orang alim. Nah, ini ahli ibadah kan belum alim baik. Faqala innahu qatala mi'ata nafsin. Jadi padahal tuh itu membunuh 100 dah. Fahallahu min taubatin. Adakah sidin itu kesempatan untuk bertobat lagi? Karena ditakuni orang berilmu, Pak, ini beda. Orang kada berilmu lang kada berilmu kada berilmu nih, Pak. Oh jadi sidin tengah takap pengetahuan sidin. Faqala na'am, oh jadi sidin kada apa-apa 100 tuh. Wah, ya. Padahal kada apa-apa. Hanya ya biasa aja lah 100 tuh kan. Wa may ya'ulu bainahu wa bainat taubah. Siapa nang kau menghalangi orang bertobat di sini? Walaupun bumi ini penuh dengan dosa-dosanya atau sampai ke langit dosa-dosanya, mun orang itu mau bertobat siapa nak kau menghalangi? Kada ada nak kau menghalangi dia sendiri. Ini itu. Lalu dikatakan intalik ila ardin kaza wa kaza. Mun pian buju hendak bertobat udah sini. Pergi pian ada sebuah kampung di sana. Dipedakan kampungnya tuh. Fa inna biha unasun ya'budullaha ta'ala fa'budillah ma'ahum. Itu di kampung tuh orang beribadah aja di sana. Tuh orang nah hendak beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Orang-orang bertaubat tuh di sana. Pian datang ke sana, umpat beribadah lawan bagiannya itu.
wala tarji' ila ardika fa innaha ardu su'id. Limbah ini pian jangan lagi balik ke kampung pian. Jangan lagi jadi pokoknya datang ke sana membuju-buju apa taubat lah. Taubat tuh pokoknya kada dalangan buat pian. Pergi ke kampung sana beribadah sama mereka, jangan lagi balik ke kampung pian. Dikatakan fa inna ha ardu su'id. Tuh kampung pian tuh sial bujur tuh pian. Tuh kampung nang kada bagus pian tuh. Jangan balik lagi. Nah, mendengar nangka itu fantalaqa. Berarti keinginan itu sudah luar biasa, Pak. Mulai batakun lawan rahib itu sudah hendak bertobat. Cuma rahib salah informasi. Nah, salah menginformasikan. Jadi dikatakan tidak pergi ke sana. Hatta idza nasafat tariq atahul maut. Busahno jalan. Sudah setengah perjalanan, sekalinya malaikat maut nang datang. Cabutnya malaikat maut. Kada sampai ke sana Pak. Bakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Maka berdebatlah malaikat maut, malaikat rahmat dan malaikat azab. Memperdebatkan tadi. Jadi dia malaikat rahmat, inya itu bertobat sudah. Udah malaikat azab kada. Belum sampai lagi. Nah. Faqalat malaikatur rahmah jaa taiban muqbilan biqalbihi ilallah. Dia datang untuk bertobat menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Dia sudah ingin bertobat. Ini ujar malaikat rahmat. Wa qalat malaikatul azab, ujar malaikat azab innahu lam ya'mal khairan qattun. Bujurainya hendak bertobat tapi kada beramal kebaikan sedikit pun. Mana bukti kebaikannya? Ya mereka rahmat tuh bang, berjalan tuh sudah sampai separuh jalan kayak apa lagi? Nah itu. Jadi berdebat di situ. Fa'atahum malakun fihi suratun adamiyyin. Faja'alu bainahum ay hakaman. Lalu datang malaikat yang lain berbentuk manusia. Bentuk manusia nih. Lalu jadikan sebagai hakim. Sidin sebagai hakim. Jadi karena sebagai hakim, faqala ujung malaikat ini kisuma bainal ardaini. Munak itu ukuri di antara dua tanah ini. Mana jarak antara Sidin Batulak lawan kampung Sidin, ukuri. Nah, disuruh mau ukuri, baik. Limbah diukuri fa ila ayyitiha kana adna fahuwa lahu. Mana nang taparak dia Sidin itu bagiannya faqasu. Limbah diukur fawajadu adna ilal ardil lati arada. Sekalinya limbah diukur taparak sedikit pada tanah nang hendak dituju, artinya berlebihan sudah jalan Sidin nih. Taparakan nang tempat nang bertobat nih tuh, kampung nang bertobat itu. Faqabadat malaikatur rahmah, diambil oleh malaikat rahmat, berarti inya sudah bertobat. Nah, itu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dalam hadis riwayat sahih lain dikatakan fakana ila qarbatis salihah aqrab bishiburin. Ternyata paraknya itu seanu aja, sekilan aja. Jarak Sidin mulai kampung Sidin ke tempat kampung Taubat tuh labihnya tuh sakilan aja, sakilan dikit mana sakilan nih Pak. Nah lima diukur sakilan. Jadi dikatakan aqrab bisyibrin faju'ila min ahliha, karena lebih sakilan maka dijadikan Sidin sebagai ahlu taubat karena sudah parak kepada kampung Taubat. Fa Allah mewahyukan di sini ila hadhihi anta ba'adi wa ila hadhi anta qarrabi. Kisu ma bainahuma fawajadu ila hadhil aqrab bisyibrin wa ghufira lahu. Nah, karena jalannya ini tadi sudah lebih jauh daripada jarak rumahnya, dia lebih dekat kepada kampung nang inya parak itu sekilan aja lebihnya, maka dengan itu Allah ampuni dosa-dosanya. Insyaallah. Artinya upaya itu sudah ada, Pak. Upaya itu sudah ada. Cuma umur kada mendukung. Nah, di sini dikatakan lah selama pintu taubat itu masih terbuka, Allah menerima taubat kepada hambanya. Kabul taubatil qatil amdan wa alaihi ijma'ul ulama. Jadi membunuh seseorang dengan basinghaja itu taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menurut ijma' ulama. Di anna zahir minal hadis, karena melihat daripada zahir hadis anna qatlan nufus kana amdan wa udwanan. Sidin membunuh nang jiwa tadi, kata lahulin nufus, membunuhnya kepada nang 100 jiwa itu dasar membunuhnya itu basinghaja, wa udwanan karena permusuhan.
lam ya'na dzalika min qabulit taubah. Tidak ada cegahan dengan demikian itu untuk ditolaknya taubat. Nah, jadi Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Jadi sebesar apa saja kesalahan kita, Allah menerima taubat kita. Tapi bertaubatnya nang bujur-bujur. Nah, tadi kan dicontohkan tuh bujur-bujur bertaubat. Hadis selanjutnya panjang banget apa ya? Kalau om baca ini hadis selanjutnya nih, bilang 2-3 lembar lah. Kita ambil nang handap-handapnya aja. Nah, jadi itu taubat itu Allah tidak mencegah dengan taubat seseorang selama orang itu benar-benar mau bertaubat. Wa an Abi Nujaid bidhammin nun wa fathil jim Imran ibn al-Husain al-Khuzza'i radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhainah, ada babinian dari Juhainah, atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang ke tempat Nabi, wahya hubula minaz zina, sidin ini hamil disebabkan karena perbuatan zina. Faqalat, ini datang lawan Nabi lalu berkata, ya Rasulullah asabtu haddan fa'aqimhu alayya, wahai Rasulullah, ulun ini sudah menimpa ulun had, hukum had, tegakkanlah hukum had itu pada diri ulun. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam waliyah, lalu Nabi mengiau walinya. Ada juga riwayat hadis ini menyatakan, begitu orang menyatakan ya Rasulullah ulun berzina, bapaling Nabi. Ya Rasulullah ulun berzina, bapaling Nabi. Jadi jan Nabi, anta majnun, gagilaan kai kam tu jasiden. Gagilaan kah? Jadi jasi bubuan tu ulun hamil. Wah, nya Nabi kata. Jadi Nabi itu kada mudah-mudah untuk menyaksikan nang itu, Pak. Jadi dikatakan ulun berzina. Faqalat ya Rasulullah asabatu haddan. Nah, jadi hendak minta ditegakkan hukum had. Dikiau Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam waliyah. Dikiau Nabi walinya, maksudnya abahnya. Faqala ahsin ilaiha. Hendaklah pian berbuat baik kepada anak pian ini. Fa idza wada'at, bila sudah hamilnya selesai, maksudnya melahirkan, fa'tini, datanglah kepadaku, ujar Nabi. Fa fa'ala, lalu dikerjakan. Fa amara bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dikerjakan. Jadi dalam hadis lain itu dikatakan, datang ya Rasulullah, nih anak ulun sudah ada. Ujar Nabi, bulik, pulang kamu. Sampai anak kamu itu bisa makan roti, bulik pulang, Pak. Bulik. Beberapa hari kemudian sampai anaknya sudah bisa makan roti. Lalu dipegangkan roti itu di tangan anaknya. Ya Rasulullah, ini anak ulun sudah bisa makan roti. Nah, berarti kan si babinya ini benar-benar hendak minta ditegakkan hukum had. Lalu dijemput, diambil, diasuh oleh diambil oleh ummahatil mukminin. Setelah itu dilaksanakan hukum rajam. Wasudda 'alaiha siyabuha summa amaraha biha farujimat, lalu dirajam sampai dia meninggal dunia. Limbah meninggal dunia, summa shalla 'alaiha, lalu Nabi mensalatkannya. Nah, salatkan Nabi. Makanya pada waktu itu faqala lahu Umar, ujar Umar, tusalli 'alaiha ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad zanat. Pian menyumbahyangkan babinian nang ini kah? Ini bezinah ini. Oh, itu. Ujar Nabi apa? Laqad tabat taubatan, dia sungguh sudah bertobat. Lau kusimat baina sab'ina min ahli Madinah, kalau dibagi di sini taubatnya itu kepada 70 orang ahli Madinah, la wasi'athum. Wah, itu sudah mencukupi. Nah, jadi Nabi itu baik, walaupun orang itu berbuat salah, tapi kalau nya bertobat, sumbahyangkan sidin. Nya ada nang jenazah nang kada musin sumbahyangkan baik. Ada. Tapi lu minta maaf Bang Bala. Ini kisahnya tuh hadisnya di Madinah, Pak. Itu di Madinah, Nabi kalau menyumbahyangkan jenazah itu. Bila ada sahabat meninggal, sahabat meninggal. Ujar Nabi, kayak apa sahabat ini meninggal? Adalah bisi hutang. Nah, takut di sini. Adalah bisi hutang. Ya Rasulullah, ada utang sidin.
Lalu ujar Nabi, adalah harta peninggalannya nang kawa membayar hutang. Ya Rasulullah, tidak ada. Nah, sahabat miskin, Pak. Tidak ada ya Rasulullah. Sidin kadang bisi harta untuk membayar hutang. Lalu ujar Nabi, sallu ala sahibikum hada. Sumbahyangkan sahabat kalian ini. Nabi kada dapat membayangkan, Pak. Nah, itu. Bila orang berhutang, kada kota bayar, mati-mati, kada kau melunasi, itu waktu Nabi di Madinah kada menyembayangkan. Padahal doa Rasulullah luar biasa, Allah, Pak. Luar biasa, Pak. Yang menjelaskan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wah, itu doa Nabi. Tapi karena si fulan dibahisi hutang, Nabi kada menyembayangkan. Nang disuruh menyembayangkan siapa? Sahabat aja. Sallu ala sahibikum hada. Salatkanlah atas sahabat kalian ini. Kada umpat Nabi membayangkan. Nah, jadi kita munyakawa Pak dan berhutang munyakawa. Tapi menang sudah itu sudah hai. Lah kasih dilunasi. Jangan menambah pulang. Ujung munyakawa itu jangan berhutang, Bang. Munyakawa gitu nah. Nah, kayak itu Nabi. Nah, itu hadis itu di Madinah. Lalu ketika di Mekah itu beda pulang, Pak. Ketika di Mekah. Pas di Mekah ada sahabat meninggal. Jadi ujar Nabi, kayak apa nih sahabat yang meninggal nih? Hallahu dainun, apakah dia punya hutang? Ya Rasulullah punya hutang. Ada enggak peninggalannya yang bisa dibayarkan? Nah, itu kan gitu, Pak. Hutang ini kalau ada sebut jangan dibagi dulu waris. Bayarkan hutang dulu hanya bagi waris. Cuma jika anak kamu dibayarkan hutang, apa cak ada waris lagi? Habis dah. Tetap Pak hutang didahulukan. Nah, waktu di Mekah beda hadis itu. Ketika di Mekah ada negara yang dibayarkan? Tidak ada ya Rasulullah. Ujar Nabi, ambil uang dari Baitul Mal, kas negara. Ambil uang dari kas negara, lunasi hutangnya. Nah, itu. Karena waktu di Mekah Nabi sudah kaya setelah kota Mekah ditaklukkan. Sugih sudah, waktu di Madinah miskin, nggak punya kas negara. Nah, jadi jar Nabi dah bayarkan hutangnya. Lunasi hutangnya. Dilunasi, habis hutangnya. Lalu Nabi mau menyembahyangkan. Nah, itu. Itu hadis itu di Mekah. Nabi menyembahyangkan. Nah, jadi yang kita ambil di sini, orang meskipun jelas-jelas berzina, karena dengan taubatnya dia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi masih berkenan untuk mensalatkan. Makanya Sayyidina Umar sampai menegur dengan Nabi, "Tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat." Pian sumbahyangkanlah babinian ini, ihnya berzina. Dan Nabi tahu enggak? Taubatnya itu kalau dibagi 70 orang penduduk Madinah itu sudah mencukupi. Nah, Allah menerima taubatnya. Nah, temenang berutang tadi Pak. Nah, ini sama-sama lalu bukan menyinggung nang berutang ada baik. Ada. Artinya kita berhati-hati. Makanya kalau kita bisa utang tuh antara dua laki bini itu bapadah. Aku abahnya lah bisa utang. Kalau aku berdahulu mati, bayarkan hutangku tuh. Nah, di situ kada banyak ya Bang, 100 juta aja. Wah, jadi laki. Ini apa kada banyak. Hujan nang laki, aku pun punya berdahulu banyak bulik, aku ada je hutang 50 juta. Wah, jangan bini. Undang itu baik aku je berdahulu bulik nah. Nah, ini ngalih Pak ini ya Allah. Jadi kita bunang dua kebini harus berpadah. Makanya orang Bahari itu kalau musafir menulis wasiat, nah hutangku di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Kalau ikan aku mati, nah bayar ya kan hutangku. Nah, gitu. Soalnya kalau kada dibayarin ngalih benar Pak. Ngalih pian. Mah di hadis-hadis itu membaca orang tuh bisa tertunda masuk surga gara-gara hutang. Nah, nyaman lah Pak. Maka kita wih ini Pak ditawari taruh hutang nih.
Ya Allah, datang sales, Pak ini kreditan Pak masih bisa hutang. Makanya pada tukar ini Pak orang katuju nang menjuali berhutang daripada cash. Nah ini lihnya tertarik kita nukar pulang berhutang pulang itu. Jadi punya kawa yang menang sudah hai gitu nah. Menang balon tuh punya kawa kita hentikan. Soalnya Pak kalau pernah mati. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, gubernur, waktu itu jadi gubernur, datang ke penduduk ke orang kampung, ujar Sayyidina Umar, kawah aku minjam duit, mah gubernur minjam duit, mereka dapat duit gubernur. Sayyidina Umar jadi gubernur kan dapat duit, kawah aku jadi minjam duit, jorang babila pian bayar ya Umar, jadi jadi bahasa kita nih, ya kira-kira 2-3 hari. Ujar orang kampung siapa nang menjamin pian 2-3 hari masih hidup harus bulik sing padahan sing bae takutan mungkin kita 20 tahun wani lah 20 tahun di rumah tapi dilihatnya juga pang di developer ini mau pena uban pena banyak janggut pena putih jelas pian ini pak bisa sabar aja hidup jadi kenapa aja kalau pindah ke Delaus lagi hidup pian ya kami nang rugi pak aja nah itu pintar aja bagaimana menghutang ini artinya mengatakan lawan kita nih kalau pernah meninggal kan kada lunas itu kasihan cuma pulang cara bagiannya bilanya mati lunas nah ini pak mati lunas itu bang nah untung siapa itu bini nah untung alhamdulillah almarhum nih meninggal ada aja peninggalan sidin berangkat meninggal tuh ada aja peninggalan rumah nih pang ya sidin nah lawan mobil sebuah nah ini Pak jadi hal wajadta afdhala min an jadatin bi nafsiha lillahi azza wa jalla wah ini wahal wajadta apakah kau menemukan yang lebih afdol daripada jiwanya yang bertobat ini nah ini jadi di sini dikatakan adalah pada hadis ini al uqubatud dunyawiyah bahwa siksaan dunia yaitu kan ditegakkan hukum had tadi itu mengampuni dosa-dosa maksiat idza qatarana dzalika bin nadam wat taubah kalau memang dia dilaksanakan itu karena menyesal dan karena bertobat lalu dilaksanakan hukum had dia menerima hukum had itu Allah mengampuni dosa-dosanya itu nah itu jadi masalah taubat ini ya sama-sama lah kita insya Allah Allah mencintai kepada orang yang bertobat ya cuma itu kendalanya Pak ya berat benar bertobat nih itu kita kendalanya itu nah iblis itu gonol benar menang mahalang kita bertobat ini kita dihantui dengan kalau pernah tak ulang jadi jar ulama syariat menyatakan bila kita nih bertobat tak ulang pulang taubati pulang nang tak ulang misalnya salah tiga lah ya Allah lu bertobat dari dosa ini sekalinya tahun kemudian tak umpat pulang dosa nang ini nah jadi jasin taubatin nang ini aja dua ini sudah beres nang sebutin aja taubati jadi jangan sampai kita diiming oleh syaitan mungkin bertobat kan tak ulang kada terima tuh kada bujur itu syaitan menginginkan biar kita jangan bertobat lawan yang kedua jauh lama bila kita bertobat siapa memastikan kita tahu ulang siapa tahu kita bulan depan meninggal dunia atau minggu depan meninggal dunia itu nang kita ada pastinya jadi jangan sampai berpikiran negatif kalau bertobat kena tahu ulang punya tahu ulang udah ulama ulangi ada istilah namanya tajdidut taubah pembaharuan taubat tak salah pulang taubat pulang tak salah pulang taubat pulang tak salah pulang taubat pulang nah itu jadi kada bujur ungkapan setan itu kalau seandainya kita bertobat tak ulang kada terima Tuhan tobatnya waktu itu taubat pulang nah itu nang setan tuh di situ ini hendak melemahkan kita nah ini saja pertemuan kita masalah hadis karena Pak bagus sabar tuh rame bab sabar mah bagus banget Pak bab sabar mungkin kita baca hadis-hadis bersabar nih Pak nang Tuhan mah atau cuma dengar
nang tuha-tuhan nang gagaringan, nang banyak penyakit. Ini bagus mau bab sabar nih Pak Ai. Ternyata penyakit itu membersihkan dosa. Ya kira kita baca hadisnya pian. Nang penggaringan, nang banyak bisi penyakit. Nah itu dasar. Itu Tuhan menginginkan kebersihan pada tubuh kita. Cuma tinggal cara penerimaannya aja. Makanya apa kita menerima dan mensikapinya. Nah itu Pak. Menerangkannya ini Masya Allah Pak nyaman benar. Coba dong menerangkan garing sekali-sekali. Tahu. Ya Allah. Menerangkan. Jangan masalah sabar. Coba bagus Pak belajar masalah sabarnya biar. Insya Allah karena kita bahas Pak. Perlu kita nih kan biar tuh hak Allah. Tentang kolesterol naik, asam urat naik, inilah. Coba kita baca. Jadi paling kehadapannya mengurangi banggarunum, mengurangi penyangitan. Itu hanya penyangitan baik. Karena penyangitan penyakit banyak, jakanya duit banyak kasih penyangitan. Sudah kada duit baik penyakit bertambah. Nah ini ngalih benernya. Ya nang ya itulah kehidupan kita. Insya Allah bagus ini kita baca hadis masalah sabar nih 2 atau 3 kali pertemuan. 2 pertemuan kan sudah lumayan. Bagus benar bagus. Punya ingat nih tenang. Ya Allah, ternyata luar biasa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna.